Studi menunjukkan bahwa Gen Z di satu sisi adalah generasi yang paling aware tentang kesehatan mental. Tapi di sisi lain, penelitian juga menemukan bahwa banyak dari Gen Z justru mengalami tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi. Pertanyaannya, kok bisa? Kita tahu istilah self-love. Kita sering scroll konten tentang motivasi. Tapi, kenapa rasanya insecurity dan self-criticism itu kayak akar yang susah banget dicabut? Kenapa kita gampang banget down cuma karena satu komentar pedas atau satu kegagalan kecil? Jawabannya mungkin bukan cuma butuh motivasi ya, tapi butuh pondasi yang lebih kokoh. Pondasi yang kita sebut yaitu self-compassion. Bagi kamu yang baru bergabung di channel ini, aku Rin, seorang praktisi energy healing dan spiritual guide. Selama ini aku percaya bahwa kualitas hidup kita itu sangat ditentukan oleh seberapa seimbang soul, body, and mind kita. Dan tenang, ini bukan cuma bicara hal spiritual melulu ya, tapi juga ada hubungan erat sama apa yang bisa diterima oleh logika kita. Yuk kita bahas 3 pilar self-compassion yang paling realistis dan bisa langsung kamu praktikkan hari ini untuk jadi anti-insecurity-nya kamu. Dan ini nggak hanya berlaku bagi Gen Z, tetapi bagi kita semua. Jadi self-compassion itu simpelnya yaitu memperlakukan diri sendiri seperti kamu memperlakukan sahabat terdekatmu saat dia lagi susah. Ini bukan tentang jadi narsis ya. Penelitian dari Dr. Kristin Neff menunjukkan self-compassion itu jauh lebih efektif jadi motivator daripada kritik diri yang keras. Nah, ada 3 pilar yang harus kita bangun, yaitu pilar yang pertama, self-kindness. Ini bukan self-judgment ya. Coba bayangkan, kalau teman kamu gagal dalam ujian, apa yang akan kamu bilang? A. Lo bego banget sih, makanya belajar yang bener. Atau B. Ya nggak apa-apa bro, nggak apa-apa sis, it's okay to fail. Coba lagi di kesempatan berikutnya ya. Lo cari tahu deh letak kesalahannya di mana dan gue doain lo yang terbaik. Tentunya kita akan memilih yang B kan? Tapi kenapa saat kita sendiri yang gagal, yang keluar dari pikiran kita malah kata-kata setajam silet? Self-kindness itu cuma butuh kamu mengganti kritikus batin kamu dengan pendukung batin. Saat kamu merasa sakit, kasih jeda. Ingat ya, jeda 5 detik sebelum inhale, exhale. Setelah jeda, validasi perasaan tersebut dan bilang sama diri kamu, aku lagi berjuang sekarang dan gak apa-apa kalau aku merasa sedih atau gagal. Itu adalah respons alami otak mamalia kita saat menghadapi penderitaan. Ya jangan ditolak. Pilar yang kedua yaitu common humanity. Ini bukan isolation ya. Isolation itu musuh utama Gen Z. Gara-gara media sosial. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa semua orang itu harus sukses di usia sebelum 30, glowing, dan gak punya masalah, kecuali kita. Seolah-olah penderitaan dan kegagalan itu cuma punya kita sendiri. Padahal rasa sakit, quarter life crisis, ketakutan akan masa depan, itu semua adalah bagian dari pengalaman manusia. Ya, common humanity. Kalau ada yang bilang dia nggak pernah insecure, well, sebenarnya dia agak denial ya, atau lagi bohong sama dirinya sendiri dan juga orang lain. Common humanity mengajak kita untuk mengingat, it's okay, semua orang pernah mengalami ini, dan aku tidak sendirian. Nah, ini menetralkan rasa malu dan menyadarkan kita bahwa kita semua terhubung dalam pengalaman hidup ini. Ini melegakan loh, karena beban jadi terasa dibagi bersama. Pilar yang ketiga, mindfulness, bukan over identification. Di pilar yang terakhir ini tentang kesadaran. Mindfulness di sini bukan cuma soal meditasi nafas ya yang berjam-jam. Ini tentang melihat rasa sakit, memahami insecurity atau pikiran negatif kita apa adanya, tanpa langsung over identify atau lebay menenggelamkan diri kita di dalamnya. Nah, saat kamu merasa cemas, mindfulness adalah kesadaran bahwa it's okay, saat ini aku sedang merasakan cemas yang kuat. Bukan, aku adalah orang yang cemas. Nah, beda ya. Over identification itu kayak saat kamu gagal, terus kamu langsung melabeli diri, aku memang pecundang abadi. Ini hanya akan membuat emosi negatif jadi identitas permanennya kamu. Oke, ini contoh praktis selain meditasi. Yang pertama yaitu melakukan jurnal 5 menit.
Nah, saat kamu down, ambil kertas, ambil pulpen. Tuliskan perasaanmu. Apa yang aku rasakan sekarang ya? Apakah rasa sakit, marah, malu, dan sebagainya? Dan coba kamu cek pikiran apa sih yang muncul? Seperti, apakah aku tidak cukup baik? Nah, menulis itu mengeluarkan emosi dari dalam tubuh dan menaruhnya di kertas, membuatnya jadi objek yang bisa kamu lihat. Ya, menjadi konkret. Jadi bukan lagi diri kamu. Ini untuk memutus over identification tadi. Cara yang kedua, yaitu perubahan nada bicara. Ganti monolog batin kamu dari "Kenapa aku nggak bisa begini?" menjadi "Aku sudah berusaha keras dan ini adalah pelajaran penting. Aku akan mencoba ABCDFG lagi besok." Ini adalah self-talk yang menenangkan sistem saraf kamu, mengaktifkan energi penyembuhan alami dalam diri kamu. Self-compassion itu bukan tujuan ya, tapi sebuah alat yang kita pakai setiap hari. Ini pondasi yang menyelaraskan mind, yaitu pikiran yang damai, body, sistem saraf yang tenang, dan soul, penerimaan diri kita seutuhnya. Itu energi yang kita butuhkan untuk bertahan di tengah chaos. Oke, mulai hari ini aku kasih challenge nih ke kita semua, yaitu coba deh mengubah satu kebiasaan kritik diri menjadi self-kindness selama 24 jam ke depan. Dan kamu amati perubahannya. Ya, kalau kamu merasa video ini realistis dan sangat membantu, share ke teman atau keluarga kamu yang lagi butuh pondasi kuat buat ngelawan insecurity-nya ya. Bagi kamu yang ingin sharing opini kamu, silahkan banget di kolom komentar sehingga bisa saling melengkapi informasi yang kusampaikan kali ini. Support channel ini ya dengan like dan juga subscribe, sehingga kamu bisa mendapatkan konten yang berkaitan dengan menyelaraskan spiritual serta logika. Oke, sampai di sini dulu. Thank you so much. Have more powerful and meaningful life. Bye-bye.